Bersyukur kita, alhamdulillah kita diberi taufik kawa sembahyang subuh berjamaah pulang, berjamaah sembahyang subuhnya, satu kesyukuran yang luar biasa. Dan alhamdulillah ulun kawajo 4 hadir sembahyang subuh mengganti akan guru Zaini. Beliau minta izin karena beliau sekarang ini sudah ada di Mekah menunaikan ibadah haji. Berarti sesudah Zulhijjah itu sudah akan datang. Nah, jadi ancar-ancar aja. Dan jar kalau bisa menyambat ulun mengganti akan, kita doakan mudahan lancar urusan. Jadi ada yang bagus tuh dibaca orang haji tuh yang singkat aja bacaannya, dibaca 100 kali sehari semalaman. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Waktu di Masjid Nabawi kah? Waktu di Madinah, waktu di Mekah kah? Di Masjidil Haram. Waktu di Madinah di Masjid Nabawi, baca itu juga. Atau membacanya di jalanan kah membacanya, atau di hotel kah, atau waktu di mobil. Yang penting sehari semalam dibaca 100 kali. Apa artinya tuh? Rabbishrahli, wahai Tuhanku, lapangkan sadri, lapangkan dadaku, makasih. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Hati senang, awak kada uyuh. Apa bacanya? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Maksud ulun tuh awak kada uyuh pang awak itu cuma ngaran dimudahkan urusan, nyaman kan kada uyuh benar tah. Biar apa ngarannya ibadah haji itu kan perlu fisik. Kalau tuh bacaan kada ada wajib di ibadah haji itu atau umrah tuh. Jadi Rabbishrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkan dada ulun, wa yassirli amri, mudahkan urusan ulun. Dibaca 100 kali. Itu kan doa Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan sepanjangnya tuh Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, untuk yang bacaan selama umrah atau selama berhaji 100 kali. Yang sampai wa yassirli amri aja, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Oke, apa aja kamu ulun baca di rumah bagus juga. Minta lapangkan dada dan minta mudahkan urusan. Tuh. Jadi bersyukur kita, ya mudahan kita kada lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita membaca salawat kepada Nabi kita. Siapa tahu kita kena seharian nih kalimpanan kada membaca salawat kepada Nabi, supan kita rasa kada nyaman, rasa supan tuh pang model kada tahu diri. Nabi kada perlu pang dengan salawat kita, kada perlu. Nabi cukup aja sudah salawat Allah kepada Nabi kita cukup benar. Allah Tuhan yang menjamin semuanya, yang mengatur alam semesta, berselawat dengan Nabi cukup aja kalau. Dan kada memberi bekas kepada sidin. Lalu apa selawat kepada Nabi itu? Selawat kepada Nabi itu untuk kita juga, tuh. Dan Nabi orang yang, kalau ada pertanyaan siapa manusia yang berjasa kepada kita, siapa panglai kalau bukan Nabi kita? Jadi yang paling berjasa
terhadap diri kita, bini kita, anak kita, sakeluargaan kita, dan seluruh alam semesta, khususnya umat sidin yang paling berjasa, yang berjasa benar kadada batasnya, tanpa batas jasa beliau menyayangi, melindungi, memperjuangkan kita, bujur-bujur dipujangkan tuh. Siapa? Junjungan kita Nabi besar, menyayangi, memintakan ampun kepada Allah. Siapa? Nabi kita. Lalu kita kalimpanan bisa seharian kada terbaca salawat lawan sidin. Nah teh sianai mah kesiannya diriku nih, sudah dunia baharian, sudah dunia saituan membaca salawat, pulang kada ingat lawan Nabi. Ya Allah, hantu. Jadi kada sempat lagi tuh mencari-cari kejelekan orang lain. Bungulnya aku padahal Allah Ta'ala tuh membaca salawat kepada Nabi, berarti Nabi ini ada maksudnya itu. Sampai-sampai Allah Ta'ala bukan hanya menyuruh, memberitakan pulang, aku ini nah bujur-bujur tuh, malaikat juga bujur-bujur tuh membaca salawat kepada Nabi. Baca ikam juga kayak itu tuh, baca ikam kayak itu. Kalau dibahasakan kenapa sayangnya pamun karena membaca kayak itu, bujur-bujur sayang karena innallaha, sesungguhnya Allah bujur-bujur membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Orang beriman berataanlah karena aku nih sudah membaca Tuhan nih. Tuhan bukan hanya bumi yang kucip, bumi ini nang kayak debu aja, alam semesta nih dibandingkan dengan bumi, alam semesta yang diciptakan Allah nang kayak debu aja bumi itu. Yang menciptakan seluruh alam semesta nih berselawat kepada Nabi. Kenapa kita kada kayak itu kalau itu? Amun maha haru pang meremehkan pang orang baca salawat, itu kada tahu lagi tuh urasannya. Memang karing ulama kalau kada, tapi ketujuh membaca salawat kepada Nabi. Nah kita minta kepada Nabi, mudahan mulut kita basah karena membaca salawat kepada Nabi, atau berzikir kepada Allah, atau membaca Quran. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, minta benar kita lawan Allah Ta'ala, tolongi benar ya Allah, ini nafsu ulun nih, nafsu ujar Sayyidina Abu Bakar, nafsu di kanan, hawa di kiri, iblis di muka, dunia di belakang, itu semua mendukung benar untuk kita berbuat maksiat. Nafsu yang tadi, mudah-mudahan muntung ulun ya Allah, muntung ulun ini nak basah membaca salawat kepada Nabi engkau, kekasih engkau, baca zikir kepada engkau. Nah apalagi nih basah muntung nih yang menyebut baik-baik aja, khususnya membaca salawat nih mudahan basah seharian. Kada basah menyembati orang tuh, talawas menyembati orang, talawas lama menjelek-jelekkan orang dibanding inya membaca salawat. Talawas menyembati orang, maka itu hari-hari neng kayak apa kada gelap hatinya, tak benar gelap hatinya, apa gerang untungnya itu aja kalau tuh. Nah supaya selamat, siapa yang rancak kayak itu, kadusah orang lain kita berataan. Nah ya sudah kayak itu aja, kadusah mencari diri orang lain, khususnya bebinian yang banyak kayak itu. Minta maaf lain yang di masjid ini ya, lain di masjidnya kan pada dengar tahu menyembati orang itu dosa besar. Bebinian yang ada di sana, di sana, di jauh sana, walaupun sebahagian ada Jepangnya pindahan sudah di sini. Nah itu Jepang di sini. Jadi jangan lagi nyambati orang, khususnya kepada bini ulun, tanggung jawab ulun ya.
hari-hari nih kan 2 kali nih ulun dapat anu nih di masjid nih. Malam Selasa kan memang jadwalnya. Nah subuh nih kan sementaraan. Kan orang kalau tuh banyak mani bini seorang menyambati orang, apa kabar? Mudahan Mama Jenab mendengar. Mudahan Mama Zaini mendengar. Kada menyambati orang ini dosa ganal. Han. Nyaman kalau ibu rancak mendengar tuh, andai kata kita hendak tersambati orang, ada tegretek hati, ini dosa pang pegawaian tahu, amun orang kada tahu disangkanya biasa aja. Coba perhatikan, amun orang kada pernah ke majelis taklim, biasa aja nyambati orang tuh, biasa aja. Sudah, apalagi kalau sudah melihat medsos. Nah, kalau medsos bebas kita menyambat, kada berdosa karena itu memang dia ekspos sendiri. Tetapi daripada ma'an itu lebih baik baca selawat. Nah, lebih baik baca selawat. Nanti apakah ada gelap hati? Orang aja terus disambatinya. Alalenami tongeng. Inya merasa dirinya aja, merasa yang bujur, orang lain kada ada bujurnya. Itu tujuannya kayak itu. Apa ngarannya? Takabur ngarannya. Takabur kayak apa? Tuhan kada ketujuh. Jadi apa? Ampihan nyambati orang. Jadi kayak apa? Basahi muntung kita, jangan lepas salawat kepada Nabi. Nah, supaya tumbuh cinta dan rindu kepada Nabi. Kalau sudah tumbuh cinta dan rindu kepada Nabi, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya pikiran hendak beribadah aja dengan Allah. Apa yang terjadi? Pikiran hendak diberikan jalan yang lurus untuk melakukan serangkaian ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita secara lembut, lamah lembut. Itu manfaatnya. Lalu kita bersalawat juga sudah juga bersalawat, tapi kada anu banar jar bujure kada anu banar nang apa hendak hendak mantap banar. Inya besar kayak tujuh menuntut ilmu kada mau, beilmu kada mau, rerampahannya kada ada. Bebinian bemasak atau lelakian bemasak, masak aja situ, tapi rerampahannya kada tahu. Mulah sop banyu aja dijarang dengan uyah maulah anu jopang cuma kada nyaman benar ya kan. Nah lalu bersalawat iya juga rerampahannya ilmu belajar kita bewirid bagus tapi ilmu kadada kan wae juga kan perlu beilmu. Ilmu itu penting. Nah ya kita baca salawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
sengajaku niat atau sengajaku beriktikaf di masjid ini karena Allah. Nah, itu berniat iktikaf kita, berniat iktikaf. Hari raya kurban setumat lagi, tanggal 28 itu hari raya kurban. Muhammadiyah badahulu tanggal 27, tanggal 27 tanggal 27 dengan tanggal hari Rabu dengan hari Kamis leh. Nah, jadi apanya? Hari Kamis tanggal 29 kah? Oh, Kamis tanggal 29. Oh iya. Pokoknya hari Kamis tanggal 29, Muhammadiyah tanggal 28 lah, Rabu. Nah, menyikapi itu kada usah bakalahe. Banu sudah selesai nyaman. Jadi Muhammadiyah tanggal 28, yang lain tanggal 29 nyaman, ibaratnya hatib kawa 2 kali, bahar raya 2 kali, terus korbannya terpanjang. Nah, itu selesai sudah urusannya. Kada perlu dipertentangkan, masing-masing punya dalil lah. Nah, karena kalau hendak bukan bakarasan yang mana lebih valid, harus jujur tuh Muhammadiyah atau NU kah, harus jujur dua itu, karena itu mesti kan berbeda tuh. Tapi yang mana kuat berdasarkan dalil bisa. Ulun selalu mencontohkan yang bakunut dengan yang kada bakunut, dua-duanya bujur. Yang mana kalau dianu secara dalil, nah itu karena ada istilah rojih, yang unggul, ada yang unggul, ada yang kada, tapi dua-duanya bujur. Nah kayak yang baca Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim di Indonesia Asy-Syafi'i. Yang kada Fatihah coba kemudian ke Mekah sana Madinah kada yang Fatihahnya kada Bismillah, Alhamdulillah langsung aja. Nah itu yang mana yang lebih kuat? Dua itu. Nah artinya dua-duanya bujur, umpati aja. Ulun ulangilah, dua-duanya boleh diumpati. Tapi kalau untuk di Indonesia badapai dengan ulama Indonesia, ulama Syafi'i, amun pian yang biasa apalagi kada pernah belajar, hanya umpat aja di Mekah, Allahu Akbar mendengar inya biasa jadi imam pang. Di Mekah orang ternyata aja baca Alhamdulillahirabbil alamin, jadi imam di Allahu Akbar Alhamdulillah juga di Indonesia. Itu ngarannya kada tapi pintar atau kada tapi paham. Jangan. Nah, jadi yang kalau diadu itu dibanding dua-duanya, yang mana lebih unggul, yang mana lebih asoh. Nah itu, tapi ketika ketemu sudah kayak itu jangan dihantamakan. Itu pilihan masing-masing, ada dalilnya. Yang berangkat tangan nangka ini Allahu Akbar, ada juga yang berangkat tangan nangka ini, kada usah dipertentangkan. Dua-duanya juga punya alasan dan punya dalil. Nangka itu memang fikih supaya lapang dada, kan selesai. Nah, termasuk yang tadi hari raya beberapa hari ini tentu erat dengan masalah urusan kurban. Nah, urusan kurban. Nah, sebelum membicarakan kurban, kita bicarakan takbir. Untuk membaca takbir kalau di hari raya haji, di hari raya ini, hari raya kurban, khusus untuk khotib dan imam, ya. Kalau jadi imam di hari raya Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah. Baca Fatihahnya, berdoa sekadarnya, kalau usah panjang-panjang. Orang hendak ada lagi urusan berdoa ya Allah, apakah doanya, ya kan? Sudah tuntung berdoa, kada bertakbir tuh langsung khutbah. Nah, untuk hari raya haji ini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.
Allahu Akbar, Allah bertakbir tak? Allahu Akbar bertakbir. Jangan juga terlalu panjang, tuntung bertakbir 3 kali lah, hanyar khutbah. Ada takbirnya kalau hari raya haji. Kalau hari raya Idul Fitri, takbirannya itu seiring hatib naik turun, kada lagi bertakbir. Lalu ada orang bertakbir di hari raya Idul Fitri, Idul Fitri sesudah hatib turun, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Makruhnya itu yang mana? Makruhnya itu ma'andak meletakkan waktu takbirnya. Tapi itu kan baca takbir, takbirnya tuh kenapa ya dapat pahala? Ngaruh orang baca takbir, cuma wadahnya lain, tempatnya, waktunya nih. Nah, lalu waktu membaca takbir untuk Idul di Zulhijjah nih, bila memulai membaca takbirnya itu yaitu mulai subuh hari Rabu. Sunnah itu disunatkan memulai membaca takbirnya itu mulai hari Arafah. Sunnat. Kalau Muhammadiyah inya Rabu, berarti sunnatnya di Selasa inya tuh membaca, memulainya Selasa, Rabu itu. Nah, Kamis kalau tuh hari rayanya di Rabu. Jadi Rabu untuk takbirnya nih, Rabu, Kamis hari rayanya, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari tasyri'nya. Untuk takbirnya mulai hari Rabu. Cuma lihat-lihat pulang kalau masyarakat setempat kurang siap atau kada paham, bahara ya ke hari ini, pada orang membaca takbir aja. Itu sunat membaca takbir tadi, memulai Allahu Akbar, Allah. Nah itu sunnah mulai subuh Arafah sampai hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu tuh sampainya kapan? Yaitu hari tasyrik. Hari yang ketiga hari tasyrik, yaitu pas asar. Zuhur masih bertakbir, asar kada lagi. Kapan membaca takbir itu? Setiap kita sembahyang 5 waktu. Bila lagi kalau ada orang meninggal. Bila lagi kalau ada majelis taklim. Bila lagi kalau Haji Jamal kawin lagi. Bagus tuh bertakbir di situ. Ulun bertakbiran, kita bertakbiran, bini merangut dua-duanya. Kada tahu Zulhijjah kawin juga. Itu contoh. Jadi dalam forum apa aja tuh baca terus takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu baca takbir. Mengenai apa lagi sudah? Yang kawa-kawa kita gawe aja dulu lah. Yang ke depan nih, yang kawa-kawa digawe, pandai-pandai kada kawa digawe, yang termasuk nah, masalah berkorban. Wajibkah korban itu, sunnahkah? Hampir benar, sedikit lagi wajib. Nah, tapi ada ulama menyatakan wajib. Makanya ulun baca ayat tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah engkau untuk Tuhanmu, berkorbanlah. Itu perintah tuh. Setiap perintah itu wajib asalnya, tapi bisa juga perintah itu sunnah. Nah, ulama kita akan kesimpulannya dengan berbagai macam pembahasan. Ulama Syafi'i menyatakan korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kalau kita menjelaskan hukum korban sunnah muakkadah, jadi untuk melepaskan kewajiban berkorban. Kenapa penjelasannya untuk melepaskan kewajiban? Untuk melepaskan tanggungan sunat muakkadah tadi. Nah, jangan kewajiban wajib kan kayak itu. Jadi kada wajib tuh. Cuma sayang kalau kada berkorban. Jadi kapan aku bisa berkorban?
kalau ada duitnya. Kenapa kada? Jadi apa itu? Artinya orang sugih. Jangan sarik lah. Ini yang anunya nih, yang karasnya pandirannya orang sugih yang kada mau berkorban, kada supankah dengan Allah? Minimal kada supankah dengan manusia, ketahuan orang. Petinju abadi, pelit tinju, kalau mau tinju terus nangka ini terus tangannya, ini nang kayak antik juga. Han itu sayangnya duit berpuluh miliar berkorban kada supannya, kada supankah dengan Nabi? Nabi papanda mun bubuan ikam kada mau berkorban, kada usah berparak ke masjid kami ante. Anu benar kalau tuh disuruh benar, tapi itu ke masing-masing kita lah. Ini kan ini kan taklim, belajaran. Jangan ini pian akan kata tangga situ ngarannya pian dapat ilmu di masjid, gasan bakalahe, ya kalah. Gasan bakalahe tuh sugih bungul tuh hanya baca orang pulang. Iya kalau maka sudah itu gunanya kita banyak ilmu supaya memahami apa yang kita dengar itu kada bukan semata itu gasan kita, yang kita pakai sana gasan kita. Nah, jadi disarankan benar kalau ada aja duit tak sisa lah, atau apalagi berlebihan, kenapa kada berkorban? Nah kayak Abah Haji Masdari. Abah Haji Masdari itu ada rumah sidin yang konol tuh, anunya aja, hordennya aja sampai ke atas situ, umak tingginya hordennya, tangganya aja berlampu, sugihnya antu sugih, tapi tahu disupan. Kenapa? Sapinya sing banyak kaninya, padahal cukup aja nya sekeluargaan sekong sapi kan cukup. Oh sapinya di mana-mana mau unjuk di Tenggarong sekian. Nah, maninjau dapat juga satu dari sidin, nah, kan dapat juga. Belum lagi Haji Alek kena, belum lagi Pak Jaang, Pak Isran, Pak Andi Harun, berapa sudah? Oh, itu yang belum lagi Rudi Masud. Ini kan ada hubungannya dengan politik lah nih bubunya. Rudi Masud, Pak Haji Ajis, belum lagi itu, ya kalau itu, belum lagi Ulun. Ulun kan 3 bakalan menyumbang di sini. Gana sapinya limusin 3. Kalau sebelum 10 Zulhijjah ulun tak kawin janda sugih ya. Astagfirullah, tak kasih itu lagi. Nah banyak kalau orang sugih itu mah ini itu haur itu aja harus ujung-ujungnya ke janda terus. Kada enggak. Nah itu jangan pelit lah. Nah jadi tuntung sudah, artinya digembirakan kita nukar sapi tadi. Terus di dalam sapi itu bolehkah digabung antara yang berkorban dengan akikah? Ini ada papere yang akikah nih. Anu nih untuk di sini ada sekong sudah akikah, anaknya Pak Aran Sulaiman tuh ada akikah. Sudah dibayar duitnya, sudah tinggal diambil karena tanggal 28 diambil akikah. Nah, bolehlah bercampur di situ. Di satu sapi ada akikah di sapi itu boleh. Kalau aturan antu kan akikah, untuk akikah bebinian 1, laki-laki 2 kalau tuh. Kalau korban kan sapi itu laki-laki bebinian sama untuk korban. Nah, misalnya aku jarang nama sapi nih ke panitia, ya apa aja nih berkorban jarinya. Berkorbannya berapa? Bertiga jar. Yang akikah berapa orang? Berdua berarti berlima aja lah kada jarnya. Bertiga untuk berkorban 3 kalau tuh. Akikah berdua itu laki-laki berarti 4 bagian kalau tuh. Ya kalau. Nah, 3 untuk korban, 2 laki-laki. Berdua laki-laki berarti 4, sebab satu laki-laki itu 2 kambing, dihitung 2. Jadi yang berkorban 2 orang dengan bagiannya dapat 4, yang akikah
2 orang dengan bagiannya 4 karena laki-laki, yang berkorban 3 jadi 7 bagian. Nah, itulah. Atau kayak ini, nah lagi memahami, yang berkorban 4 orang, 1 2 3 4, yang berakikah 2 orang tapi yang 1 laki-laki 2 bagian, yang seikungnya bebinian 1 orang, 7 kalau tuh 7 bagian. Nah kayak itu tuh boleh bergabung tuh. Lalu timbul pertanyaan, neng kayak apa dagingnya? Maka daging daging akikah itu kan daging akikah itu harus masak, wajib masak. Kada diutamakan untuk daging akikah itu dimasak, lebih afdol diberikan dalam bentuk mantah, kada apa-apa, boleh juga. Sebaliknya daging kurban ini diberikan dalam bentuk masak boleh, dalam bentuk mentah. Tapi apa juga panitia memasak-masakan saanuan itu kada gagampangan 9 sapi dibagiakan nang kayak itu, maka bagus diberikan dalam bentuk mentah. Lagi pula yang menerima ini belum tentunya hendak memasak kareh. Kalau hendak memasak sapi bedangkak kayak apakah anunya itu ngarannya masakan nas apa kalau nasi. Nah jadi serahnya nah jadi di situ kok bolehan mencampur antara akikah dengan kurban tadi. Lalu yang mana didahulukan? Aku belum berakikah, tapi ini pas parak berkorban, yang mana didahulukan, berakikah kah berkorban? Dilihat kalau kira-kira duitnya ada, dua-duanya berakikah dengan berkorban sekaligus. Nah, amun duitnya pas-pasan tapi cagarannya 2 bulan ke depan ada lagi duit nih insya Allah, inya begawe bukan kada tentu duitnya. Nah jadi akikah diutamakan tuh. Tapi kalau tahu duitnya bakalan akan datang setelah hari raya kena, maka kena dulu berakikah. Ini yang parak nih berkorban, karena setumat lagi dapat lagi duit. Nah yang berikutnya hanya untuk akikah kayak itu tuh. Nah berakikah jangan dipaksakan benar sampai terhutang-hutang, atau karena duit akikah dipakai gasan pas hendak membayar duit sekolah anak ya, listrik belum dibayarkan dipakai berakikah. Nah itu mulai seorang mau akikah itu kan sunnah muakkadah, kada wajib. Nah kalau ada keperluan duit itu lebih wajib bayar hutang, nah hutang dulu akan daripada peneng ditagih orang terus hutang. Orang tuh biar kayak apa, asiknya dengan bini lah, sudah asik dengan bini di dalam kamar, Assalamualaikum, lising kan langsung lintuk kada jadi. Nah itu makanya utang bayar dulu hajar makanya lising. Pak asik sudah di kamar, sudah dengan bini berduaan aja lagi. Waalaikumsalam, lising ya. Nah, lintuk kada jadi. Astagfirullahaladzim. Itu kita kembali. Nah, jadi itu berkorban. Kemudian ada kemarin di medsos orang menyampaikan lawan ulun. Kayak apa itu jar? Nang kayak itu aja ulun. Inya menyatakan bahwa kayak ini kurang lebihnya bahwa begitulah jar kayak itu kurang lebihnya ulama-ulama di Indonesia ini yang perlu diluruskan. Yang mana jurun diluruskan? Ulun lihati pang seikong nek. Kita kan tuha jo sudah. Jadi melihat orang tuha melihat kayak apa pendapat sidin yang perlu diluruskan ulama, bukan tanggung-tanggung. Ulama itu termasuk Datuk Kalampayan. Ternyata kalau menyebut ulama Indonesia itu bukan menyebut ulama Indonesia aja, berarti menyebut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ulama Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang setiap menyampaikan hukum ada pertanggungjawabannya, ada dalilnya. Ini yang perlu diluruskan. Ulama Indonesia kesalahpahaman yang mana ajar kita ini?
begini, bahwa yang disebut berkorban itu mereka mengatakan bahwa untuk sapi itu terbatas 7 orang, kayak itu. Kalau satu kambing untuk 1 orang, sebenarnya tidak, itu untuk semua keluarganya. Dan untuk kambing, walaupun kambing bisa seluruh keluarganya, berapa 100 kah keluarganya, ujar Inya, bukan dibatasi sampai 7 itu, kayak itu penjelasan nangka itu tuh Datuk Kelampean lebih rinci lagi di dalam anunya. Nah, yang perlu diluruskan tuh pian, yang perlu diluruskan tuh pian yang salah paham, karena para ulama kayak ini ketika maanuakan 7 tuh kayak ini, yang keseluruhan tuh nang kayak apa, kayak ini caranya, yang 7 tuh ini maksudnya, yang itu dalilnya ini, mungkin sama dalilnya, tapi ulama dalam menyampaikan itu sebelum ditulis di kitab ini ini jalurnya adalah hadisnya di mana nih, cari hadisnya, maksud hadis nih kemana, dicari kamusnya, Qurannya yang mana, Qurannya ini, oh ini arahnya ke sini, bujurkah sudah nih di anunya definisinya, bujurkah sudah ini pendapat ulama lain pang mana nih anunya dibanding ini, hanya jadi ente membacanya hari ini langsung dianuakan hukumnya peleng kan nih, ulama disalah-salahkan, emosi kita, marah kita, boleh marah. Kalau ulama diulah kayak itu, para ulama, karena siapa lagi kita muliakan, coba pian pikir, siapa lagi pian muliakan kalau bukan ulama, maksudnya ulama yang bujur lah. Itu Haji Jamal itu mau ambil kesempatan mana ada intriknya supaya inya dimuliakan juga, muha yang ke muliakan paling-paling ujar ulun, istilah ulun ditepuk-tepuk orang, nah hebat ikam lah, ilmu kada seberapa, dipuji orang, seorang kada seberapa, nang kayak itu ngarannya pujungan, mengambil pangkat yang bukan pangkat kita. Bapak yang ulama yang bahari-bahari walaupun sudah meninggal, termasuk kita berguru, itu ngarannya sah kita berguru, maka kada termasuk apa yang disebut oleh Nabi, malam yakun syekhan fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang kada berguru maka setan gurunya. Kalau orang itu sekalipun inya profesor, sekalipun inya ulama, ahli membaca, guru nih ahli membaca kitab, bukan kitab yang dibaca, Quran hadis dibacanya bisa maanuakan tapi inya kada pernah melibatkan lepas surah, karena bisa kada lagi bisi guru inya tupang yang memahami, kada ada lagi komparatif dengan membanding dengan ulama-ulama atau mengikut ulama terdahulu. Nah itu setan tuh gurunya. Kenapa sampai bisa setan? Inya berpikir seorang ketika ada tersendat pemahamannya, lalu yang membisikkan tuh pasti setan. Tapi kalau orang selalu menggantungkan dirinya dengan para ulama, yang disebut di Quran aja, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, batakun bertanya ikam kepada ahli zikir amun ikam kada tahu, selalu inya kada mau melepas ulama, itu ngarannya orang baguru, sampai kena akhirnya begitunya membaca tersendat, itu sir gurunya masuk ke telinganya, mendengar atau ke dalam batinnya, maka penjelasannya akan benar. Kalaupun salah, ada orang yang menegur, apakah jamaahnya seorang yang menegur nangka itu ngarannya terkontrol. Nah, itu sengaja ulun plesetkan tuh, terkontrol orangnya itu. Nah, terkontrol tuh kayak itu tuh jangan melepas para ulama. Bila jar tuh menjelaskannya, nangka ini penjelasannya yang perlu luruskan. Artinya kalau satu sapi itu jangan terbatas 7, ndak ada itu. Nah, Datuk Kalampayan menjelaskan, insya Allah subuh depan itu kita baca rinciannya itu, ujar nah kayak ini yang 7 itu yang untuk semua keluarga. Satu sapi misalnya orang menyembelih seekor sapi, di dalam rumah itu orangnya 10 ya, kalau tuh 10 ada pulang tetangga sebelahnya dingsanaknya keluarganya
20 berarti 30. Cukup satu sapi itu, bujur cukup satu sapi. Tapi bukan berarti yang 7 tetap dibatasi ke itu. Jadi satu sapi cukup untuk menggugurkan tanggungan sunat muakkadah tadi. Seikung sapi itu atau seikung kambing. Di rumah 10 orang, seikung kambing aja, maka satu kambing itu cukup untuk menggugurkan tanggungan sunnah tadi. Kalau istilah orang menyambat tuh kewajiban berkorban, jar. Ya, kesunahan berkorban itu cukup dapat fadilahnya sarumahan seikung sapi untuk orang sarumahan. Tapi seikung kambing, tapi satu kambing tadi hanya dicatatkan untuk satu orang, kayak itu maksudnya. Atau seikung sapi, cukup satu ekor sapi untuk tanggungan seluruh keluarganya sampai 100 misalnya. Tapi ulama menyatakan sapi itu untuk 7 orang, tapi yang dicatat 7 orang, kayak itu ada memang 7 dan 1 tadi. Makanya dibicarakan di dalam fikih itu mana afdol orang berkorban 7 orang itu seikung sapi atau 7 orang itu seikung masing-masing seikung kambing. Yang mana lebih afdol? Yang lebih afdol itu adalah dengan yang bertujuh tadi masing-masing seikung kambing. Kenapa lebih afdol? Banyak membaca zikirnya, menyembelihnya banyak, darah yang keluarnya banyak, ya. Darah korban itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Berarti kan ada hitung-hitungan itu dijelaskan oleh para ulama, bukan kadada. Masih bingung aku ya. Nah, kita ulah perbandingannya nih. Artinya seikung sapi itu boleh sekeluargaan, menghilangkan tanggungan sunnahnya, dapat fadilah sunat muakkadahnya sekeluargaan, melepaskan tanggungan seikung sapi tadi. Tapi yang dihitung yang 7 orang aja, yang lain 4 lepas saja tanggungannya. Dan kayak apa? Belum paham aku aja. Contoh, lalu dicontohkan oleh Datu Kalampayan. Contohnya kayak apa? Contohnya nang kayak ini. Ini kita semasjidan ini sekampung, kalau nelah ibaratnya sekampung. Ada orang meninggal lah. Ada orang meninggal fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal, wajib kada sekampungan nih berdosa, kada amung kada menyembahyangkan orangnya berdosa kalau sekampungan. Lalu guru nasir aja sempat guru nasir kada sempat, yang sempat Heri aja yang sempat, sebab guru nasir kan pengantin baru, ulun banyak mikir kada sempat kada sempat istilahnya Pak Peri guring siang misalnya, ya kan kada sempat. Heri aja kawa menyembahyangkan sorongan, aturannya kan sekampungan berdosa sekampungan. Tapi Heri aja sembahyang sorangan seheri menyembahyangkan jenazah tadi, lepas kada kita sekampungan tadi berdosa. Jadi kada berdosa, kada jadi berdosa kalau berkat yang seorangan ini. Tapi yang dapat pahala siapa? Kita yang guring di rumah kah? Pak Peri yang guring kah? Aku yang sibuk dengan bini kah? Yang dapat pahala Heri aja seorangan, menyembahyangkan seorangan. Tapi kita dapat juga kalau berkahnya, kada jadi berdosa, hilang tanggungan fardu kifayahnya. Nangka itu juga bawa korban tadi. Seikung sapi itu memang cukup untuk semuanya, menghilangkan tanggungan sunnah. Tapi yang dicatat 7 orang itu aja. Nangka itu Datu Kalampayan menjelaskan, jangan langsung dianuakan mengecilkan ulama. Makanya beringat benar, pesan benar kepada berataan, supaya jangan mudah muntung untuk ulama dan untuk para habaib. Ingat akan benar, jangan sarik. Yang sudah pian kan bisa terdengar di medsos atau terdengar si mama itu, mama ini, mama itu, mama lemon, mama macam-macam yang berceramah mengecilkan para habaib, termasuk kan di medsos ini. Nah, ini ulun kada ulun kada pernah istilah membuka kebejuran aja, termasuk Ustadz Imanuddin. Nah, jangan dulu yang manu habaib kayak ini. Atau pian seorang mengalami ada habib yang
model arogan. Lalu pian cap semuaan Habib itu jangan itu pertama anak cucu Nabi. Lalu asal Habib sakit hati kita, asal orang Arab sakit hati kita, jangan itu Nabi orang Arab yang membela pian tuh karena di kuburan bahasa Arab, di surga bahasa Arab. Nah lalu sakit hati kita model muar, model kada ayo sudah terbatas yang itu, cuma tetap aja kita upayakan, tapi jangan sampai rusak benar kalau sampai menyebar kepada Habib lain. Kalau berakhlak jar keturunan, jangan loh. Akhlak-akhlak yang luar biasa yang kita kada kau melakukan, yang mulia itu banyak dilakukan anak cucu Nabi. Kada ada apa-apanya akhlak kita terhadap para habaib itu. Habib yang soleh banyak benar tuh. Habib yang persis, kada persis bang, yang mengikuti kainya Rasulullah. Rasulullah itu melihat sidin aja orang sudah gembira benar, apalagi sidin bertindak. Setiap sidin bergerak orang mengharapkan benar kehadiran sidin. Gerak sidin itu selalu menyenangkan Rasulullah tuh. Nah kita menemukan cucunya ada yang kada kayak itu, jangan dipadahkan semua karena banyak cucunya yang nangka itu juga. Contohnya Habib Umar bin Hafiz. Banyak Habib banyak pian kalau melihat Habib yang akhlaknya kada ada apa-apanya kita. Nah di hati itu dihapus tuh. Artinya kita jangan mengeneralisasi semuaan imbah melihat satu. Nah kayak itu semuaan Habib. Oh jangan, darah Nabi, darah Nabi itu. Nabi yang membela ikam berataan karena membela ikam tuh mulai dunia sampai akhirat, kainya tuh membela kita. Pian ini kawa sembahyang subuh, pian kawa berdadangar, pian beragama diberi Allah Ta'ala. Itu dari siapa? Dari kainya Rasulullah. Walaupun kita ini ahlil bait juga hitungannya, bisabab setiap orang beriman yang bertakwa itu keluarga ahlil bait juga, tapi bisabab, karena sebab kalau bubuhannya karena memang dari nasabnya keturunannya itu kan darahnya. Itu kultus kan kada dalam rangka kita memuliakan Habib karena memuliakan Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya jangan sampai rusak hati kita dengan para Habib karena itu bisa ke lain-lain bahaya. Nah, makanya kedengar Gus itu biar aja inya bapandir, inya mungkin ada ilmunya, mungkin tahu jalannya benar ya kalau tuh Bu. Nah nih bahaya benar nih baik kita baca salawat kah apakah istighfar kah, jadi apa pang digawe istighfar karena banyak dosa, salawat karena kita perlu barakah dalam hidup kita ini supaya jangan pusang ya. Kalau tuh Quran ya supaya kita parak dengan Allah, bajikir, terus apalagi basadaqah, gawiannya itu aja lagi, itu yang terbawa di kubur. Adapun mulia diciumi tangan orang itu bisa sebaliknya, terbalik muntakabur jadi neraka ngarannya, atau dimuliakan orang tokoh di situ adalah manfaatnya di kuburan. Tokohkan orang adalah manfaatnya. Yang dimanfaat itu tadi basalawat, bazikir, jangan tapi berjalan kecuali perlu. Aku anak warung ya, tujuannya apa? Basilaturahim. Aku anak warung ya, tujuannya apa? Mencari nafkah gasan anak bini. Kayak itu. Jadi apa? Pokoknya muntung dijaga. Kada bisa muntung memicik-micik HP itu ini alahan daripada muntung nih, cak kurang lebih aja. Nah jadi berhati-hati benar. Jadi kayak apa, kalau kira-kira medsos itu dibuka menyakiti hati, lebih baik membuka Quran. Lawas juga sudah kada membuka Quran ya, kalau tuh banyak membuka HP daripada itu. Ayo terus terang, jangan tersinggung ya kalau sama aja dengan yang membaca nih. Ya itu aja. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri lah. Kalau sahabat tinggian pandiran, yang penting kawa digawe, minta ampun maaf, minta ridho, segadar pengumuman. Siapa tahu pian yang terbiasa dengan guru Ahmad Zaini, nah itu menyampaikan
ulun disuruh kalaupun ada saran silahkan masukkan ke kotak saran atau langsung ke Pak Pere ada penceramah jar untuk hari Kamis, ayo kada apa-apa lah. Tapi kalau bagus saja yang tuh kenapa tidak, mudahan kawa kita sama-sama menggawe, terserah yang mana, yang penting intinya yang meisi itu kawa mengarahkan kita lebih dekat kepada Allah. Untuk mengetahui retorikanya apa segala itu pian kada hendak jadi orang ahli pidato jo. Kalau yang penting kawa kini sidin bukan begini sidin pandai kayak itu, tapi sidin ikhlas dan berisi, memang orangnya berilmu dan kawa dipakai orangnya ilmuwan, kenapa kada ya kalau tuh biar mencak-mencak tapi ilmunya pas-pasan kayak ini aja sudah nah, supaya pian paham. Orang kada pernah belajar agama tapi pintar ceramah, baguslah, bagus, tapi kada bakalan insya Allah kalau berbicara masalah hukum pasti tersalah, selesai urusannya. Orang bisa menyuntik-nyuntik tapi kada pernah di sekolah di kedokteran, tapi kalau ada kasus-kasus lain pastinya kebingungan, bisa-bisa orang bebuihan muntungnya karena keracunan. Itu jadi lain. Jadi mesti kita manuakan kalau ada ulama-ulama, kita jaga, pokoknya jaga semuaan, kita bersihkan, kita arahkan diri kita. Nangka apa caranya? Banyaki baca selawat kepada Nabi supaya hidup kita terarah. Minta ampun maaf, minta ridho kalau ada tasalah mulut ulun dalam penyampaian di subuh ini. Mudahan berkah semuaan, ya kita semua berkah, sugih berataan, dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyibah rezekinya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.